Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat wayah begini, pokoknya malah selamat berjumpa kembali dengan Bapak ya di media pembelajaran kita, khususnya materi pelajaran PKWU, Prakarya Kewirausahaan. Oke. Untuk kelas 12, untuk kelas 11, sorry. Ya, materi kita kali ini kita akan bahas tentang administrasi dan perencanaan usaha. Ini adalah video yang kedua. Tujuan pembelajaran kita, yang pertama kita bisa memahami administrasi pemasaran, keduanya memahami komponen perencanaan usaha, apa saja komponen perencanaan usaha. Ketiganya menyusun perencanaan usaha. Oke, sekarang Bapak seperti ini, seperti kakek tua. Kita lanjut saja, guys. Untuk materi kita yaitu pertama, administrasi pemasaran. Iya. Apa sih yang dimaksud dengan administrasi? Administrasi ada suatu bentuk usaha dan aktivitas yang berhubungan dengan pengaturan kebijakan agar dapat mencapai target atau tujuan goals. Oke, kemudian administrasi secara sempit diartikan sebagai bentuk aktivitas yang meliputi catat mencatat, surat menyurat, pembukuan sederhana, ketik mengetik, dan kegiatan lainnya yang sifatnya teknik ketatausahaan. Sedangkan pengertian dari administrasi secara luas adalah semua proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang bertujuan mencapai sebuah target dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada. Oke guys, itu administrasi. Lanjut, apa sih pemasaran? Nah, pemasaran adalah sebuah kegiatan menyeluruh yang terpadu dan terencana. Ya, sekali lagi, kegiatan yang menyeluruh, terpadu dan terencana yang dilakukan oleh sebuah organisasi atau institusi dalam melakukan usaha agar mampu mengakomodir permintaan pasar dengan cara menciptakan produk yang bernilai jual, menentukan harga, mengomunikasikan, menyampaikan, dan saling bertukar tawar yang bernilai bagi konsumen, klien, mitra, atau juga dengan masyarakat umum. Secara sederhana, definisi pemasaran adalah identik dengan proses pengenalan produk atau servis pelayanan pada konsumen yang potensial. Beda antara pemasaran dengan penjualan, guys. Pemasaran kita lebih mengutamakan kepada kepuasan daripada konsumen agar terjadi outcome, nilai lebih dari konsumen akan diberikan kepada kita sebagai produsen atau sebagai penjual. Oke guys, lanjut, komponen perencanaan usaha. Sebelum memulai usaha, ada baiknya kita sebagai usahawan, wirausahawan, atau pengusaha ya, memahami terlebih dahulu komponen-komponen perencanaan usaha agar usaha berjalan lancar. Secara umum, ada 8 guys. 8. Mana 8? Nah, ya ada 8. Pertama, membuat deskripsi usaha. Kita gambarkan usaha kita seperti apa sih? Oke, gitu ya. Langkah pertama, agar semuanya menjadi jelas, termasuk yang ada di dalam lingkungan usaha kita. Agar mereka paham, terutama tentang misi daripada usaha kita. Pencapaian target kita seperti apa. Jelaskan pada mereka. Lalu kita susun rancangan usaha kita di masa depan. Keduanya, strategi pemasaran. Iya, setiap usaha pasti memerlukan strategi. Apalagi ini yang dinamakan pemasaran. Pemasaran adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperkenalkan produk dan menarik konsumen untuk melakukan pembelian. Ya, nah kini kita perlu memiliki strateginya agar produk kita bisa dikenal oleh mereka, mereka senang, mereka tertarik untuk melakukan pembelian dan melakukan rebuy atau pembelian ulang ya terhadap kita. Jadi bukan hanya beli satu kali, guys. Usahakan menjadi seorang langganan untuk kita. Jadi kan mitra terutama untuk kita sebagai usaha. Bukan hanya pembeli, tapi jadikan mitra usaha kita. Langsung saja di sini misalkan untuk marketing strategi ada planningnya, perencanaannya guys, ada manajemennya, kita atur seperti apa dalam marketing strategi kita, open integration yang harus kita tetapkan ya. Kemudian ada traffic building, kita bangun sebuah usaha yang begitu
pesat ya. Kemudian ada sosial media yang harus kita lirik guys zaman sekarang guys. Tanpa sosial media kita tidak ada artinya guys. Karena manusia hidupnya ada di dua alam zaman sekarang. Alam nyata dan alam maya. Oke, kemudian optimize proses itu perlu dan conversation analysis itu jangan sangat perlu sekali. Apalagi kita sekarang ini zamannya sekali lagi zamannya internet berarti kita harus memiliki sebuah toko online minimal kita memiliki website desain. Oke guys, lanjut memahami kompetitor dan tingkat persaingan ya. Sebelum kita buka usaha guys, kita harus paham dulu kompetitor kita siapa dan bagaimana berapa macam berapa banyak kompetitor kita atau persaingan kita agar kita bisa mengukur kemampuan kita ya dibandingkan para pesaing kita dan kita bisa melihat menganalisis ya bagaimana sebetulnya kompetitor kita ini kelemahannya apa dan kelebihannya apa kita bisa contoh daripada mereka ya. Oke, implementasi tahap produksi. Nah setelah kita tadi menganalisa kompetitor kita buatkan tahapan produksi kita seperti ini contohnya guys. Mulai dari pohon pinus, kemudian dibuatkan chip, lalu lebih halus lagi, masuk ke mesin press dan jadi sebuah paper roll, guys ya. Paper roll itu buat nah ini lanjut nomor 5-nya memantau pengembangan produk. Nah setelah kita buka usaha, kita produksi produk kita, jangan lupa pantau perkembangan produk kita. Pantau sejauh mana produk kita bisa menembus pasar. Jangan kita diam aja guys, terutama kita menggunakan recycle produk guys. Jangan jadi utamakan kita pada saat kita memproduksi sebuah produk, utamakan selalu kita dalam tahap pengembangan produk terus kita dalam tahap lini landas jangan sampai konsumen merasa bosan dengan produk kita guys. Kita adakan pengembangan produk kita, adakan sebuah ide-ide usaha yang baru pengembangan daripada produk tersebut. Oke guys, berikutnya nomor 6 rencana operasional dan manajemennya kita usahakan dalam operasional manajemen kita ada rencananya kita jelaskan sedetail-detailnya yaitu bagaimana hal ini sangat penting guys karena lingkungan sangat luas dan perjalanan sebuah usaha adalah sebuah perjalanan guys, perjalanan yang tidak ada akhirnya. Awas jangan sampai salah paham, usaha bukan hanya sampai menjual guys, usaha menjual dan kita usahakan jangan sampai menjual, kita buatkan mereka senang dengan produk kita, buatkan mereka menjadi ratu kita, menjadikan raja kita, buatkan mereka terlena dengan pelayanan kita guys. Itu sebuah hubungan berikutnya dengan misalkan mitra kerja kita, dengan karyawan kita ya, kita buatkan hubungan yang baik dengan mereka. Tujuannya perhitungan biaya guys, tentunya tidak semuanya tidak akan lepas dari yang namanya biaya guys, terutama modal awal ya. Modal syarat usaha dalam sebuah memulai usaha. Karena tanpa modal kita tidak bisa apa-apa guys. Modal ada dua macam, ada sumbernya internal dan eksternal guys. Nah, jadi simpulan semuanya bagaimana? Langkah terakhir yang kita buatkan adalah kita buatkan kesimpulan dari seluruh perencanaan kita. Kemudian yang kita susun, tentukan kapan waktu yang terbaik untuk memulai bisnis kita. Semua waktu itu ada waktu yang tepat disesuaikan dengan kondisi lingkungan yang terjadi di sekitar kita. Gunakan momen-momen tertentu untuk memulai usaha. Guys, sampai di sini saja penjelasan kita tentang materi kita, yaitu komponen perencanaan usaha. Oke, paham ya? Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa tetap sehat, jaga kesehatan, jangan lupa sholat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.